kasih dalam Tuhan, kita akan kembali berbicara tentang beberapa hal untuk membangun kekuatan di tengah badai untuk apa? Bagi kehidupan kita di dunia ini. Jadi saya mau mengajak kita untuk melihat 3 hal yang sebelumnya sudah saya sampaikan, just believe, stretching faith, maupun juga dengan a new ground for believing. Kita melihat itu dalam sebuah kisah yang utuh, ya, di mana itu akan membangun kekuatan di tengah badai kehidupan kita di dunia ini. Saudara yang terkasih, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan memahami akan firman-Mu agar itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengajak kita untuk melihat Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Ya, itu dapat kita lihat seperti ini, yaitu bahwa sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedangkan Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, janganlah takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil. Ini adalah pembacaan yang kita bisa lihat di dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan 52. Mari coba kita memaknainya secara bersama bacaan kita ini. Sebelumnya saya akan membaca kita untuk melihat situasi ketika Yesus berjalan di atas air pada waktu itu. Coba kita lihat bersama. Ketika senja tiba, ini adalah ketika para murid itu, mereka disuruh Tuhan, didesak Tuhan, dibuat mereka untuk pergi naik perahu dan berangkat ke tetapi Yesus belum juga menemui mereka. Ya. Tetapi ketika sementara itu, di tengah perjalanan mereka untuk sampai ke Betsaida, itu mereka dihajar oleh gelombang badai yang luar biasa. Ya. Kalau kita lihat ini, gelombangnya sangat luar biasa terjadi di tengah danau. Dan pada kondisi itu kita akan memaknai dari kata-kata di dalam Markus ini. Ketika Yesus melihat mereka, Yesus melihat payahnya mereka mendayung dan sebagainya, lalu kita akan mengartikan itu dalam kehidupan kita. Nah, ini ketika mereka sudah melihat Yesus ya berjalan di atas air, seolah-olah mau mendekati mereka. Tapi ada kisah yang unik yang mungkin kita belajar di sini, bagaimana sikap Tuhan Yesus ketika kita menghadapi badai. Setelah mereka melihat dan akhirnya Tuhan Yesus berkata, "Aku ini, ya, ini aku, ego emi." Lalu dia masuk dan mendapatkan mereka. Memang tidak diceritakan secara detail seperti yang ada di Markus. Bahkan yang ada di Injil sinopsis lainnya menunjukkan bagaimana pada saat inilah Petrus berjalan di atas air. Dan ketika Yesus sudah mendekati perahu dan naik ke dalam perahu, maka yang terjadi adalah menyambutnya ke dalam perahu. Badai itu dengan segala kedahsyatannya kemudian mereda. Dan di dalam Injil dan saat itu juga Yohanes dikatakan bahwa di tempat mereka yang tiba-tiba sudah ada di tempat tujuan mereka. Karena demikian cepatnya Tuhan membawa mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Nah, coba kita menggali apa yang ada di dalam pembacaan kita. Seorang teolog bernama John Mark itu memperlihatkan kepada kita bahwa dia sampaikan bagaimana apa yang terjadi dari Markus itu pasal 1 sampai dengan pasal 16.
Dan kita berada di pasal 6 ayat 45, itu yang saya garis bawahi dengan kotak merah. Nah, kemudian kalau kita lihat bahwa ternyata masa-masa itu sebenarnya adalah reaching a peak, artinya sedang menaiki puncaknya. Nah, puncak apa? Kalau kita lihat ini adalah service waktu-waktu pelayanan Tuhan, dan ini adalah sacrifice di mana dia memberikan dirinya untuk menderita bagi manusia. Itu makin hari makin turun sampai naik ke Golgota. Nah, kita bisa mendapati bahwa ada sebuah kondisi di mana Tuhan itu menunjukkan dirinya dan makin hari makin menanjak dan makin memuncak untuk mengenal siapa dirinya, ya. Sehingga kita bisa melihat nanti pada pasal 8. Nah, setelah itu dari puncak itu kemudian dia mulai menurunkan tensinya lagi dengan tidak lagi menunjukkan bagaimana dia mau mereveal, mau menyatakan dirinya bagi manusia. Dan puncaknya itu kalau kita lihat ada di pasal 8 ayat 27 sampai 30. Nah, saya tuliskan bagi kita di bawah ini adalah ketika kita melihat pada ayat ke-29, Markus 8:29. Dikatakan ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku itu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ya, di dalam Injil yang dikatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara yang terkasih, sebenarnya Markus ini mau menunjukkan bahwa ada sebuah penyataan yang makin hari makin naik sampai kepada puncaknya ketika manusia sendiri mengucapkan bahwa dia adalah Mesias. Ya, yang kita bisa lihat di sini. Nah, bagaimana proses itu jalan dalam kehidupan murid-murid? Nah, itu yang akan kita lihat bersama. Ya, coba kita lihat bahwa pertama adalah dikatakan bahwa ia memerintahkan mereka untuk naik perahu, ya. Di kata-kata memerintahkan itu bukan artinya dia buat itu dalam bentuk kata perintah, tetapi itu sebenarnya adalah aorist indikatif. Ya, artinya dia bukan memerintah, tapi dia membuat, ia membuat mereka naik perahu. Jadi dia menata mereka, dia menyuruh mereka atau apapun, tetapi dia memang membuat mereka bisa naik perahu. Nah, kemudian tindakan naik itu adalah sebuah tindakan yang aorist infinitif. Artinya sebuah tindakan yang penting. Kalau Tuhan mendesak menata kita, kemudian kita tidak mau ditata seperti itu juga repot. Tetapi murid-murid ini diarahkan sehingga mereka naik kepada perahu. Arsir yang kata-kata dalam warna kuning itu adalah infinitif. Ya, sebuah penyataan, satu keinginan daripada penulis supaya itu dilakukan oleh murid-murid, dan itu juga akan dilakukan bagi kita. Nah, setelah itu kemudian mereka berangkat. Ya, kata berangkat itu person infinitif, artinya berangkat itu langsung pada saat itu ketika ada panggilan, ada penataan Tuhan, ada Tuhan sedang mengelola hidupmu, langsung naik, langsung berangkat. Itu penting dalam kehidupan kita. Bahwa kita nanti akan melihat apa maksud daripada hal ini. Dan akhirnya dia menyuruh juga orang-orang lain pulang, ya, ke rumah mereka, ke desa-desa mereka masing-masing. Nah, dari hal ini kita bisa melihat sebuah proses yang terjadi. Dan proses yang pertama yang terjadi adalah ketika dikatakan just believe, hanya percaya pada Tuhan. Karena apa? Ketika dia menata, dia membuat, memerintahkan, dan kita juga harus naik, kita harus punya tindakan berangkat juga dengan perahu itu merupakan sebuah tindakan di mana Tuhan ingin kita percaya pada dia. Just believe. Karena apa? Disitulah kita perlu penting sekali untuk mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya, jadi biarlah Tuhan menata hidup kita, dan biarlah kita mengambil tindakan yang infinitif, yang penting sekali, yaitu untuk apa? Naik dan berangkat. Ya, ini kita bisa lihat ketika apa? Ketika kisah Yairus. Ketika Yairus dikatakan ketika Tuhan diajak untuk ke rumahnya dan di tengah jalan dikatakan bahwa anaknya sudah mati, apa yang terjadi? Tuhan bilang, just believe, hanya percaya saja. Artinya percayakan semua walaupun situasi dan kondisi hidup kita tidak benar-benar menopangnya, ya kita hanya bisa pasrah dan percaya kepada Tuhan. Iman seperti itu yang Tuhan butuhkan. Sehingga apa? Yairus percaya dan membawa Tuhan Yesus ke dalam rumahnya dan menyembuhkan atau membangkitkan anak perempuannya. Itulah proses pertama, just believe. Ya. Kemudian kita mulai masuk dalam proses selanjutnya,
Ingat bahwa Tuhan itu atas inisiatifnya sendiri, itu adalah hal yang sudah terjadi karena aorist infinitif. Itu apa? Dia pergi berdoa. Heran ya, ketika murid-murid disuruh pergi tetapi dia berdoa. Saya mau menyatakan bahwa Tuhan senantiasa berdoa bagi kita. Ketika di Yohanes 17 dikatakan dia berdoa bagi murid-muridnya supaya mereka satu dan sebagainya. Ini adalah tindakan Tuhan untuk membuat kita, untuk membawa kita pada pengenalan akan Dia yang lebih dalam melalui peristiwa apapun. Dan ini yang kita lihat, bahwa Tuhan ingin supaya Dia berdoa bagi kita untuk kuat di tengah badai. Karena setelah itu mereka akan menghadapi sesuatu yang luar biasa. Dan masuklah murid-murid ini ke dalam danau Tiberias dan mereka terhantam badai. Saudara, apakah Tuhan tidak melihat? Tidak, dari jauh di puncak gunung dia berdoa dan dia melihat akan murid-muridnya di tengah danau. Dia melihat apa? Mereka berjuang dengan susah payah. Ya, dikatakan dengan payah. Pada waktu itu present, artinya apa? Present itu artinya Tuhan melihat susah payahmu untuk apa? Untuk berjuang, untuk menyatakan imanmu dengan penuh pergumulan, dengan doa dan air mata. Tuhan melihat itu. Ya, ketika murid-murid digoncangkan oleh gelombang badai, dia melihat payah mereka. Bukan hanya sekedar itu melihat penderitaan, tetapi dia melihat bagaimana mereka berusaha untuk mendayung perahu itu, mengarahkan perahu itu ke tempat tujuan. Walaupun ya mereka mendayung dan tidak ada hasil. Tetapi usaha mereka, keinginan mereka untuk maju, untuk melakukan yang terbaik dalam diri mereka itu dia lakukan. Dan Tuhan melihat itu penting dan Markus juga melihat. Kata mendayung itu adalah present infinitive, di mana mereka dengan kekuatan yang ada pada mereka, dengan minta pertolongan, mungkin mereka berdoa, mereka mendayung akan perahu itu. Saudara, ketika itu dia lalu katakan, ia datang. Iya, ia datang. Dan ini katakan present, artinya Tuhan datang itu bukan nunggu waktu yang lama. Dia datang, benar dia datang. Dan dia mungkin melihat. Tetapi mungkin saja dia hanya melihat saja, tapi dia menyertai kita di tengah badai itu. Tidak langsung meredakan angin ribut itu. Nah, ketika ia datang, terus dikatakan ia hendak. Dia punya keinginan yang sungguh untuk membantu anaknya. Ya, itu adalah imperfect. Imperfect artinya keinginan itu terus-menerus ada dalam dirinya. Dia hendak menolong, dia hendak menopang kita, dia hendak melepaskan kita dari masalah. Itu selalu. Dan itu yang dikerjakan terus, imperfect artinya terus-menerus karena belum selesai. Dan apa yang terjadi? Kalaupun demikian, kadang-kadang dia seolah-olah melewati mereka. Aorist infinitive ini penting sekali kita mengerti. Karena apa? Ketika dalam pergumulan, jangan berharap Tuhan datang langsung simsalabim, semua selesai. Dia tetap melihat bagaimana kehendak, bagaimana usaha kita. Dan dia punya kerinduan untuk membantu. Tapi kadang-kadang dia mengatakan dia seolah-olah melewatinya. Saudara, kenapa dia seolah-olah mau melewati mereka? Dia menunggu respon juga mereka. Ketika mereka bisa melihat dia dalam ketidaktahuan mereka, ya, dalam ketidaktahuan mereka berteriak, ya. Tetapi demikian juga mereka melihat dia juga, tapi mereka sangat terkejut dan tidak mengerti, tidak apa-apa. Ketika seolah-olah dia melewati mereka, tetapi dia tetap melihat teriakan mereka. Nah, ini kita bisa melihat dalam proses kita seperti apa, saudara. Ini adalah sebuah stretching faith, ya, di mana Tuhan sedang meregangkan akan iman kita. Karena apa? Karena dia datang, dia ingin menolong, dia melihat susah payah kita, tetapi dia berbuat seolah-olah hendak melewati mereka. Artinya apa? Dia sengaja membiarkan sebuah pergumulan yang dahsyat dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Nah, ini sama seperti ketika Filipus ditanya Tuhan, kamu punya makanan berapa? Ini kejadian sebelumnya, 1 hari sebelum kejadian ini. Dan dikatakan, kami tidak punya apa-apa, hanya punya 2 ekor ikan, 5 ketul roti. Tapi Tuhan bilang, kamu harus memberi mereka makan. Ya, Tuhan tidak kasih tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan bilang harus. Itu sengaja dia bikin supaya di stretching, supaya diregangkan imannya, supaya ditarik imannya. Untuk apa? Untuk semakin kuat.
Dan pada saat itu dikatakan dia sudah tahu apa yang dia harus perbuat. Dia suruh mereka dikumpulkan semua, kemudian dia memberkati 2 ekor ikan dan 5 ketul roti itu. Dia sengaja membiarkan untuk apa? Meregangkan akan iman kita. Yang bagian terakhir ketika dia sudah melihat mereka, dia melihat mendayung mereka seperti itu. Ada timing Tuhan ketika dia katakan, aku ini. Ya, kita tidak tahu itu berapa menit, ya, setengah jam atau berapa, dia biarkan aja seolah-olah dia mau lewat. Dan akhirnya dia datang dan berkata, aku ini, ego emi. Ini menunjukkan aku ini Allah yang punya eksistensi ilahi dalam kehidupan manusia. Dia menyatakan ego emi untuk menunjukkan aku Allah di atas segala Allah. Dan mereka mengundang dia untuk masuk, disitulah dia naik ke dalam perahu. Dan eksistensi Allah ini, ego emi, akulah dia, akulah ini. Ya, itu mau menunjukkan dia Allah yang maha kuasa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah badai diredakan. Apa yang maksud dengan hal ini? Hal ini adalah ketika Tuhan sedang mau membentuk a new ground for believing, sebuah landasan baru percaya bagi kita. Ketika mereka susah payah seperti itu, tetapi ketika Tuhan tidak membiarkan mereka tenggelam, dan Tuhan datang dan masuk ke dalam perahu dan dia menyatakan, aku ini, akulah dia yang adalah Tuhan, eksistensi ilahinya. Di situ mau menyatakan, aku sekarang menunjukkan a new ground, sebuah landasan percaya baru. Dari dulu imanmu seperti ini, ketika engkau dalam pergumulan mulai naik dan akhirnya kamu finish di tempat yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Karena apa? Engkau sudah belajar untuk mengenal aku sebagai dia, Allah penguasa segala sesuatu. Saudara, kita bisa melihat ketika Lazarus, ya, saya gambarkan di sini Lazarus mati. Tuhan Yesus, Bapak Ibu tahu bahwa Tuhan Yesus ketika mendengar sakit dia sudah dengar, ketika hari pertama mati dia sudah dengar, kedua mati dia sudah dengar, ketiga mati dia sudah dengar. Yesus baru datang 4 hari setelah itu. Apa maknanya baginya? Bagi kita semua. Saudara yang terkasih, itu mau menunjukkan bahwa dia sedang meletakkan dasar baru untuk percaya bagi kita. Karena sebelumnya mereka hanya percaya bahwa dia adalah seorang guru yang baik, dia seorang nabi, tapi sekarang dia mau ngomong, aku ini Tuhan. Karena apa? Kalau 1 hari dibangkitkan, orang bilang, oh itu mungkin mati suri. 2 hari, masih bisa lah mati, dibangkitkan lah. Tapi kalau 3 hari, badannya mulai membusuk, tidak mungkin bisa dibangkitkan. Makanya Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi ini dia menunjukkan lebih ketika 4 hari dia baru datang. Itu artinya sudah tidak harapan sama sekali. Dan hanya Allah yang bisa melakukan kebangkitan itu. Dan Tuhan berteriak kepada Lazarus dan Lazarus bangkit. Saudara, ini akhirnya menjurus kita kepada dari Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52 menuju kepada Markus pasal 8 ayat 29 dan 30 yang tadi kita baca bersama. Dikatakan bahwa pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, ya, ini sebenarnya menunjukkan rangkaian. Ketika dalam pergumulan dia tetap dengan kita, dia menyertai kita, tetapi kadang dia membiarkan, kadang dia menyelesaikan, sampai pada satu titik di mana dia membawa kita untuk apa? Dia nyatakan dirinya kepada kita. Artinya apa? Di dalam pergumulan, di tengah badai apapun, Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Dan engkau akan mengenal dia setelah engkau keluar daripada semua, dan engkau akan mengakui dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, ini sebuah hal yang luar biasa. Tetapi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan refleksi bagi kita. Pertanyaan pertama adalah, sudahkah hidup kita kita percayakan hanya mengandalkan Tuhan Allah kita saja? Artinya segenap hidup saya akan mau mengandalkan Tuhan suruh saya naik perahu, Tuhan suruh saya mendayung, Tuhan suruh saya apapun, saya akan lakukan itu karena saya percaya dan saya andalkan Tuhan. Sudahkah kita lakukan itu dalam kehidupan kita? Kemudian ketika di tengah badai hidup yang keras sekalipun, sudahkah kita tetap percaya dia Tuhan sedang membentuk kita? Jadi saya mau mengajak kita begini, refleksikan ini dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang berjuang dalam pergumulan, itu Tuhan sedang menata hidup kita, membentuk hidup kita. Ambil pikiran ini dan masukkan dalam hati saudara, supaya apa? Anda tetap teguh mengandalkan Tuhan dan berpegang padanya sekalipun pergumulan apapun yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah melalui setiap badai kehidupan kita, sudahkah kita terus belajar mengenal dia agar pengenalan kepadanya menjadi sempurna? Terus menerus mengenal dia.
Tapi bukan hanya mengenal karena kita hafal, karena kita baca dalam Alkitab, tapi kita mengalami dia dalam kehidupan kita hari demi hari, supaya kita bisa menjawab semua refleksi ini dalam kehidupan kita. Dan kita katakan bahwa Tuhan benar, aku semakin hari ingin mengenal Engkau. Dengan belajar firman Tuhan, dengan berdoa, dengan melayani Tuhan, dengan memberikan apa yang aku bisa berikan kepada orang lain. Ya, kalau ada yang punya gerakan untuk melakukan sesuatu yang baik, kenapa tidak kita dukung? Semua hal itu bisa kita lakukan ketika apa? Ketika kita mau terus bertumbuh dalam Tuhan hari demi hari untuk semakin apa? Mengenal Dia dalam seluruh kehidupan kita. Maka Tuhan akan membawa iman kita dari iman apa yang ada pada kita saat ini sampai kepada kesempurnaan. Saya berharap iman kita semakin diteguhkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.